Salam saudara-saudari. Selamat bertemu sekali lagi di dalam perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam Tuhan Yesus menuju ke kota Yerusalem, kita membaca bahwa ada beberapa atau sekumpulan ketua-ketua atau kepala-kepala imam-imam dan guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, serta para penatua-penatua datang bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengajukan suatu soalan kepada Dia. Mereka katakan kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan perkara atau hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Ini adalah suatu pertanyaan yang selalu orang pertanyakan. Bukan sahaja kepada Tuhan Yesus, tapi kepada orang-orang yang mereka lihat menduduki suatu posisi atau jawatan yang berpengaruh atau berkuasa. Soalannya itu adalah, dari mana sumber kuasa? Siapa yang memberikan engkau kuasa untuk melakukan semua perkara ini? Dan seringkali pertanyaan ini juga adalah ditanyakan oleh orang mengenai dengan Tuhan Yesus. Dari manakah Yesus mendapat kuasa untuk melakukan semua yang Dia lakukan? Kuasa apa Dia gunakan? Karena setiap orang itu apa dia lakukan dalam tugas-tugas dia harus memiliki kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada dia oleh suatu kuasa yang lebih atas, lebih tinggi daripada dia sendiri. Tapi di dalam konteks pelayanan, ini juga berhubung kepada suatu sikap penerimaan dengan pelayanan-pelayanan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Dan kita nilai, kita ukur pelayanan-pelayanan orang lain itu dengan piawaian atau ukuran yang kita biasa. Dan biasanya itu kita bandingkan pelayanan-pelayanan orang lain itu dengan pelayanan kita. Kalau pelayanan itu tidak selari atau tidak memenuhi acuan pelayanan yang kita telah lakukan, maka kita tolak pelayanan itu. Kita tolak orang itu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara dan saudari, jangan kita menolak suatu pelayanan yang Tuhan sedang pakai, walaupun cara-caranya, metodologinya itu tidak sama seperti yang kita gunakan. Karena Allah kita ini adalah Allah yang sangat kreatif. Allah kita ini adalah Allah yang bekerja di dalam cara dan di dalam situasi yang mungkin kita tidak terfikir sekalipun. Mungkin jauh sama sekali daripada budaya, kebiasaan kita. Tetapi just because ianya itu tidak sama dengan apa kita lakukan, kalau Tuhan memakaikan cara metodologi pendekatan pelayanan itu, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, jangan tolak pelayanan itu. Itulah sebab Dia bahwa Allah membiarkan banyak jenis gereja. Karena tidak ada satu gereja yang boleh menarik semua jenis manusia.
Dan Tuhan membiarkan berbagai jenis gereja untuk menarik berbagai jenis manusia. Tapi ukuran piawaian atau ujian yang terakhir, yang mutlak yang harus kita gunakan adalah Alkitab. Terutama sekali dengan soalan, siapa Yesus? Dari mana kuasa dia perolehi? Dengan kuasa apa dia gunakan? Dan saudara-saudari, atas kuasa dan kekuatan firman Tuhan ini, saya ingin katakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dia berkata sebelum dia naik ke sorga, selepas dia bangkit daripada kubur. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di sorga, bumi telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di sorga, bumi ini dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua, dialah, Yesuslah yang sungguh-sungguh manusia tapi sungguh-sungguh Allah yang mati di salib untuk dosa-dosa kita. Dikubur tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu adalah inti Injil yang kita beritakan. Dan dalam semua pelayanan dalam gereja, apapun pendekatan dia, dan mungkin motifnya pun ada yang ikhlas, ada yang mungkin tidak ikhlas. Tapi ujiannya itu adalah, adakah ia menyebarkan, percaya memegang Injil yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15, 3 dan 4 itu, atau memberitakan Injil yang lain. Tapi semua Injil-Injil selain daripada Yesus yang dikatakan dalam Alkitab, yang mati disalib untuk dosa manusia, bangkit daripada kubur, hidup, dia di sorga. Dia juga yang berjanji untuk kembali mengambilkan setiap orang yang percaya, membawa mereka ke tempat yang dia telah sediakan. Kalau orang lain, kumpulan lain menceritakan, memberitakan selain daripada ini, Injil ini, itu semuanya itu adalah tidak betul dan tidak benar. Dan itulah makanya pengukur yang menilaikan kita semua dan pelayanan-pelayanan kita adalah siapa Yesus kepada kita. Di mana Yesus di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita. Tuhan memberkati kita, memberkatikan Anda, memberkatikan pelayanan kita bersama. Amin.